Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Zakia Nur Rahmadani dengan NIM 2410201101. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam kelas 3E. Di sini saya akan menjelaskan materi seputar strategi pembelajaran berbasis sosial budaya dalam pendidikan Islam dari mata kuliah Antropologi Sosiologi Pendidikan. Apa sih strategi pembelajaran berbasis sosial budaya dalam pendidikan Islam itu? Nah, strategi pembelajaran berbasis sosial budaya dan pendidikan Islam ini merupakan pendekatan pembelajaran yang mengintegrasikan nilai-nilai sosial dan budaya masyarakat dengan ajaran serta tujuan pendidikan Islam. Strategi ini menekankan bahwa proses belajar itu tidak hanya dilakukan di ruang kelas saja, tetapi berakar pada lingkungan sosial dan budaya tempat peserta didik itu hidup. Nah, guru pun berperan penting dalam mengaitkan materi ajar Islam dengan konteks kehidupan nyata, agar siswa mampu memahami ajaran Islam secara relevan dan aplikatif. Misalnya, dalam mengajarkan materi akhlak, guru itu dapat mengaitkannya dengan tradisi gotong royong, misalnya di masyarakat sebagai wujud nilai ukhuwah Islam atau persaudaraan. Contohnya itu ketika guru mengajarkan materi akhlak terhadap sesama, guru bisa mencontohkan budaya gotong royong di masyarakat sebagai bentuk nyata penerapan nilai-nilai Islam seperti ta'awun atau saling tolong-menolong. Begitu juga saat membahas zakat dan sedekah. Guru bisa mengaitkannya dengan tradisi lingkungan sekitar. Dengan demikian, pembelajaran Islam menjadi lebih hidup, kontekstual, dan membentuk karakter peserta didik yang religius sekaligus menghargai budaya lokal. Nah, jadi model pembelajaran berbasis budaya dan sosial itu adalah cara belajar yang menghubungkan proses pembelajaran dengan nilai, norma, dan kebiasaan masyarakat di sekitar peserta didik. Artinya, pembelajaran tidak hanya fokus pada teori saja, tetapi juga dikaitkan dengan kehidupan sosial dan budaya sehari-hari, agar siswa lebih mudah memahami makna dari apa yang dipelajari tersebut. Model ini menekankan bahwa lingkungan sosial dan budaya itu merupakan sumber pendidikan Islam. Pendekatan ini juga penting agar siswa itu bisa melihat bagaimana sih nilai-nilai Islam seperti kejujuran, tolong-menolong, dan sopan santun sudah ada dan hidup dalam budaya masyarakat. Nah, adapun contohnya, misalnya itu ketika guru mengajarkan tentang ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan sesama muslim. Guru bisa mencontohkan budaya gotong royong atau musyawarah di masyarakat sebagai wujud nyata dari nilai kebersamaan dalam Islam. Dengan begitu, siswa tidak hanya tahu konsepnya, tetapi juga bisa melihat penerapannya dalam kehidupan nyata. Nah, yang terakhir, pendekatan antropologis dalam pembelajaran agama. Pendekatan antropologis dalam pembelajaran agama itu adalah cara mengajarkan agama dengan melihat bagaimana ajaran agama itu dijalankan dalam kehidupan sosial dan budaya masyarakat. Jadi, bukan hanya membahas teori atau ayat-ayatnya saja, tetapi juga memahami bagaimana sih nilai-nilai Islam hidup dan dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, dengan pendekatan ini, siswa pun diajak menyadari bahwa ajaran Islam itu bisa sejalan dengan budaya lokal, selama budaya tersebut itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Guru pun bisa mengaitkan materi agama dengan tradisi atau kebiasaan yang ada di lingkungan sekitar, agar pembelajaran itu terasa lebih dekat dengan kehidupan siswa.
Contohnya seperti guru membahas tentang silaturahmi, ia bisa mencontohkan tradisi halal bihalal setelah Idul Fitri atau kebiasaan saling berkunjung saat ada tetangga yang sedang sakit. Nah, tradisi seperti itu menunjukkan bahwa nilai-nilai Islam tentang menjaga hubungan baik dan saling peduli bisa diwujudkan melalui kebiasaan masyarakat yang sudah ada. Nah, jika digabungkan secara keseluruhan, strategi pembelajaran berbasis sosial budaya dalam pendidikan Islam itu menekankan pentingnya memahami dan mengintegrasikan nilai-nilai budaya serta kondisi sosial masyarakat dalam proses belajar mengajar. Nah, model pembelajaran berbasis budaya dan sosial membantu peserta didik memahami ajaran Islam secara kontekstual, relevan dengan kehidupan sehari-hari, serta menghargai keberagaman budaya yang ada di sekitarnya. Nah, sementara itu, pendekatan antropologis dalam pembelajaran agama mendorong guru dan peserta didik itu untuk melihat agama tidak hanya sebagai doktrin saja, tetapi juga sebagai praktik sosial yang hidup di tengah masyarakat. Nah, dengan demikian, pendidikan Islam tidak hanya berfokus pada aspek kognitif, tetapi juga membentuk aspek toleransi, empati, dan penghargaan terhadap terciptanya pembelajaran yang inklusif, humanis, dan kontekstual. Demikian materi yang dapat saya sampaikan seputar strategi pembelajaran berbasis sosial budaya dalam pendidikan Islam. Semoga materi-materi yang sudah saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Ilmu dan budaya berpadu indah, menuntun langkah menuju takwa. Semoga pembelajaran ini tak mudah lelah, menginspirasi kita sepanjang masa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.